Ustaz Dr. Haji Ridwan Yahya LCMA, kepada beliau kami persilakan. Fadhil masykurah. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya, nampaknya masih banyak yang belum dapat THR. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat ya. Yang semangat jawab salam saya doakan cepat lunas hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang kencang itu banyak utangnya ya. Insya Allah lunas ya. Amin. Kalau dibayar. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini bisa ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus para asatid, para orang tua, antara lain yang hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdul Hakim, ada Ustadzah, orang tua kita, guru kita, sesepuh kita, Ustadzah Hajjah Rohbi Abdul Rahim, ada Ustadzah Teten, ada siapa lagi nih? Ini Ustadz semua ini. Insya Allah semuanya ya. Yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena kebetulan saya tidak punya catatannya juga. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semuanya insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul di Musholla Al-Mujtahid ini. Jadi saya kalau ke sini terasa pulang kampung ya. Saya pulang kampung. Mungkin ada di antara jamaah ini yang ketika saya di sini belum ada ya, mungkin belum lahir itu. Ya. Dan sebagian jamaah kita juga ada yang sudah almarhum almarhumah. Untuk mereka kita berdoa, kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu kemuliaan, satu kehormatan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita pada malam hari ini bertepatan di malam Jumat dan malam 23 Ramadan. Malam Jumat, malam yang sangat mulia. Karena Jumat
adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Penghulunya segala hari. Jadi kita malam ini malam Jumat ya. Betul ya? Yang kedua, malam 23 Ramadan. Yang kata ulama berdasarkan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar itu biasanya, dan karena itulah kita harus tunggu-tunggu dan kita harus manfaatkan waktunya sebaik-baiknya, yaitu di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah setelah itu nggak ada lagi 31 ya. Nah jadi kalau sudah selesai Ramadan, ya masing-masing ada yang pulang kampung. Maka ada barang siapa yang berpuasa 1 bulan lamanya, kemudian tidak bisa mudik ke kampungnya, maka sesungguhnya dia adalah orang Betawi. Itu bukan hadis ya. Dia orang Jakarta. Mau kemana dia? Ada orang Jakarta di sini. Banyak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kita berada di malam Lailatul Qadar," kata ulama, malam 23 dan ketika bertepatan dengan Jumat, sangat besar kemungkinan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kalau saya, feeling saya nih, Al-Fakir, feeling saya kayaknya malam ini Lailatul Qadar. Insya, kalau melihat wajah-wajah jamaah ini pada bercahaya semuanya, terutama yang duduk di bawah lampu. Ya, apalagi ada AC-nya, Masya Allah. Tapi karena kapasitasnya banyak, jadi agak gerah ya. Kita berdoa mudah-mudahan AC-nya bisa jadi 4, amin. Namanya yang nyumbang siapa? Ya. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, karena persoalannya bukan persoalan sekedar bertemu. Kalau sampai di malam Lailatul Qadar, sebetulnya semua orang sampai yang hidup sampai malam ini semuanya dapat Lailatul Qadar. Betul? Yang di jalan, yang nongkrong di kafe, yang di hotel, yang di masjid, itu semua sampai di malam ini juga. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apa amalan yang paling baik kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu?" Maka Nabi SAW menjawab, ini salah satu contoh saja. Kata Nabi, "Kuli." Apa artinya kuli? Kulit. Kerupuk kulit, lapar ya. Kuli, katakanlah, ucapkanlah, bacalah. Kalau laki-laki kul, kalau perempuan kuli, katakanlah. Katakanlah Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kalau banyak, fa'fu anna. Kalau sendiri, fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Allah itu maha memaafkan hambanya. Walaupun kita banyak salah, banyak dosa, kalau kita taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, Allah maafkan kita. Maka sifat Allah al-afu. Allah tidak pendendam. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat memaafkan. Maka Allah cinta kepada hamba-hambanya yang suka memaafkan sesamanya.
Maka jangan ada dendam di antara kita. Ada kesalahan, maafkan saja. Ustadz, kalau hutang gimana tuh? Dimaafkan nggak? Ya dimaafkan juga, tapi setelah itu bayar. Betul? Jangan datang minta maaf ya Pak, minta maaf ya Bu. Terus dianggap hutang lunas. Ya. Tuhibbul afwa, engkau mencintai, menyukai sifat memaafkan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Kata ulama, jadi ternyata kata kunci di malam Lailatul Qadar itu adalah menonjolkan sifat maha memaafkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena itulah yang paling kita butuhkan. Memaafkan, maafnya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita pengen masuk surga, Bapak Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Ini kok pengen masuk surga aja nggak semangat, gimana ya? Pengen masuk surga nggak? Kurang semangat kayaknya. Pengen masuk surga nggak? Kan kata malaikat, ini ditanya pengen masuk surga, kayak kurang serius gitu ya. Tidak ada di antara kita yang tidak mau masuk surga. Semua kita pengen masuk surga. Betul. Tapi kalau orang masuk surga itu gara-gara apanya? Apa yang kita andalkan masuk surga, Bapak Ibu? Hah? Apa yang memasukkan seseorang dalam surga? Ya? Ibadahnya, amal solehnya, rahmat dengan izin Allah tentunya kan. Tapi kata ulama, kalau kita menghitung-hitung, ya, coba kita menghitung-hitung ya. Kalau kita menghitung-hitung berdasarkan amal-amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, silaturahim kita, bakti kita kepada orang tua dan sebagainya, rasa-rasanya sangat berat untuk kita masuk surga dengan amal-amal kita itu. Betul? Kenapa? Kita beramal sering tidak khusyuk, kita sholat sering tidak khusyuk, sedekah sering tidak ikhlas, kita sering riya, sering pamer, sering ujub. Sedikit amal kita, kurang amal kita. Contoh misalnya, kalau kita ke masjid Bapak Ibu, bawa 50.000 itu banyak apa sedikit? Jujur nih, kalau ke musola Al-Mujtahid bawa 50.000 besar apa kecil? Hah? Benar. Kan bawa doang. Artinya kalau ada 5.000 sama 50.000, Bapak Ibu masukin di kota amal yang mana? 50.000 ya? Saya kurang percaya. Saya kan orang sini, saya tahu kan. Tapi tidak tahu, siapa tahu orang-orang Al-Mujtahid sudah jauh lebih berkembang lagi. Alhamdulillah. Jadi 50.000 itu kalau ke masjid terasa besar sekali. Paling yang kita kalau buka dompet di situ ada 50, 20, 10, 5.000, 2.000 yang mana kita masukkan? Seandainya ada yang masih ada patimura berapa itu? Kalau perlu patimura yang kita masukkan itu. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita ke pasar, 50.000 sedikit apa banyak? Ibu-ibu tahu nih, ibu jujur ya. Ibu-ibu dikasih suaminya, disuruh, "Bu, ini 50.000 belanja ke pasar. Banyak apa sedikit, Bu?" Tuh kan, cepat banget bilang sedikit. Saya percaya tuh, kecuali ada suami ngasih uang belanja kepada istrinya, "Bu, ini 50.000 ini." Diambil. Terus kata istrinya, "Pak, ini 50.000 cukup untuk setahun." Masya Allah, ibu hemat banget katanya. Memang beli apa? Katanya beli kalender. Ya iyalah.
Kalau kalender bisa 20.000 juga dapat untuk setahun. Nah, ini pertanda bahwa kalau amal-amal kita yang reguler kita andalkan untuk masuk surga, rasa-rasanya sangat susah masuk surga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita, kan di surga tempatnya kan? Di mana Nabi Adam dan Hawa tempat tinggalnya? Di sorga. Lalu diusir keluar dari sorga ke bumi ini gara-gara apa? Gara-gara satu dosa. Gara-gara satu dosa. Nah, kita anak cucu Nabi Adam alaihissalam, dosa kita banyak, kata orang Jawa Timur, banyak banget itu. Dosa kita banyak, pengen masuk surga. Rasa-rasanya tidak logis kan? Nabi Adam satu dosa diusir dari surga, kita banyak dosa, kita pengen masuk surga. Nah, karena itulah Allah turunkan di Ramadan ini, di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, ada satu malam, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. 1000 bulan kalau dihitung-hitung sama dengan 83 tahun 4 bulan kalau berdasarkan tahun Hijriyah, tahun Qamariyah, atau 84 tahun kalau tahun Syamsiyah, Miladiyah. Jadi bukan sekedar sama dengan 83 tahun 4 bulan, tapi lebih baik, artinya bisa lebih daripada itu. 83 tahun artinya sudah melampaui umur rata-rata umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Nabi, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun. Ini kalau dilihat di sini kayaknya umurnya masih pada di bawah 60 ya. Kalau yang di bawah 60 gitu kan. Ada 60 di sini? Ada? 70 ada? 80 ada? Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan Mi tetap sehat, panjang umur. Amin. Semua juga ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur sehat. Ada Pak Haji Cipto juga, Masya Allah. Ya, tadi nggak kelihatan. Jadi begitu, Pak, jamaah sekalian. Jadi kata ulama, kalau di malam Lailatul Qadar, jadi kan ada kata ulama 5 amal unggulan nih kalau kita mengisi Lailatul Qadar akhir Ramadan. Yang pertama sholat, perbanyak sholat sunnah, tidak ada batasannya sholat. Ya, bahkan sholat taraweh yang diamalkan oleh generasi salafus saleh itu ada yang 41 rakaat dengan witir, ada yang 23 rakaat dengan witir. Kita ini sudah minimalis 8 rakaat tambah 3 witir. Ya. Yang kedua adalah baca Al-Quran. Sesuai dengan tema acara kita, Nuzulul Quran. Di semalam di bulan Ramadan, di setiap malam malaikat Jibril alaihissalam datang bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan tadarus Al-Quran. Makanya ada istilah tadarus Al-Quran, untuk perbaikan, untuk peningkatan. Salat sunnah. Yang kedua, tilawatul Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk sahabat-sahabat Al-Quran. Dan subhanallah, pahala membaca Al-Quran itu dihitung berdasarkan hurufnya. Kalau idul korban, kalau kita korban, dihitung pahalanya berdasarkan bulunya. Kalau Al-Quran, pahalanya berdasarkan hurufnya.
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala kebaikan dikali 10. Jadi berapa? 10 pahala. Jadi Bapak Ibu, kita cuma mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam mim. Dapat berapa pahala itu? Berapa pahalanya? Berapa? 30, karena 3 huruf itu. Alif lam mim. 30 pahala. Yasin, berapa pahalanya? 20. Nun, berapa pahalanya? 10. Tapi jangan itu doang diulang-ulang. Pulang di rumah, alif lam mim, catat 30. Yasin 20, 50. Nun 10, 60. Tidur lagi. Ini banyakkan tidurnya apa banyak baca Qur'annya nih? Barang siapa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian setelah salat subuh dia tidur, kemudian siang dia bangun, setelah itu tidur lagi, setelah itu bangun lagi, maka ketahuilah sesungguhnya dia adalah pengikut golongan Mbah Surip. Itu bukan hadis ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, salat. Kedua, baca Quran ya. Amalan ketiga untuk mengisi akhir Ramadan adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang disuruh sebanyak-banyaknya adalah zikir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkurullah, zikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah. Zikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makanya zikir itu nggak boleh dibatasin tuh. Mau 100, mau 200, 1000, 10.000. Guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dahulu, para orang-orang tua kita dulu, ada wirid zikirnya itu bisa 10.000 satu hari. Karena zikir sebanyak-banyaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang saya perhatikan ba'da salat aja bengong aja, nggak baca-baca apa. Paling tidak setelah salat itu apa? Kita baca istighfar, kemudian baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya apa? Sayyidul istighfar. Kemudian ada satu hadis Nabi lagi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap salat wajib, ba'da salat wajib, maka dia berada di dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala sampai salat berikutnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Man qara'a ayatal kursi dubur as-salatil maktubah kana fi dhimmatillahi hatta salatil ukhra. Masya Allah. Jadi jangan bengong. Jadi pertama salat sunnah diperbanyak, yang kedua baca Quran, yang ketiga zikir. Nah, salah satu zikir yang dahsyat nih di bulan-bulan Ramadan adalah zikir dan istighfar di waktu-waktu sahur. Pada bangun sahur nggak Bapak Ibu? Hah? Ngapain di waktu sahur itu? Ngapain Bu? Ngapain? Salat sunnah dulu. Ngapain lagi? Masak, gitu kan? Makan, minum, dan sebagainya. Sebetulnya ada satu amalan di waktu sahur itu yang dahsyat sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu ciri penghuni surga, yaitu apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak beristighfar di waktu-waktu sahur. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah,
Karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kata Nabi, sahur itu bukan makan minum saja. Situ zikir, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai makannya lebih banyak daripada istighfarnya. Yang keempat, amalan-amalan unggulan untuk mengisi akhir bulan Ramadan termasuk Lailatul Qadar adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya rentetan ayat puasa di 183 185 terakhir, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata ulama, kata ahli tafsir, ini menunjukkan bahwa perintah puasa dan Al-Quran sangat dekat dengan persoalan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa. Doa. Dan doa ini adalah senjata orang beriman yang banyak ditinggalkan kita. Doa apa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu doa yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doanya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini ada kisahnya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi suatu hari seperti kata Nabi kisahkan dalam Riyadhus Shalihin, diantaranya ada 3 orang mengadakan perjalanan. Tiba-tiba karena kemalaman dan kehujanan, masuklah berteduh di sebuah gua di pegunungan. Ketika mereka ada dalam gua di pegunungan itu, tiba-tiba ada batu besar menggelinding dari atas dan menutupi pintu gua itu. Mereka terjebak, tidak bisa keluar. Mereka sedih, mereka panik, mereka takut. Lalu kata mereka, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masing-masing berdoa. Salah satu di antara mereka berdoa, ya Allah, dulu waktu orang tuaku masih hidup, aku senantiasa berbakti kepada keduanya. Aku selalu prioritaskan keduanya daripada yang lain. Selalu aku bawakan kesenangannya, minuman, makanan. Suatu hari, ya Allah, karena ada sesuatu halangan di jalan, pulang saya terlambat, ya Allah. Sampai di rumah orang tuaku sudah tidur. Tapi aku juga tidak berani membangunkan, takut mengganggu istirahatnya. Ya, anak-anak soleh begitu kan, orang tuanya tidur gak berani digangguin. Kalau kita bangun, tidur lagi kayak Mbak Surit. Jadi kan cerita orang soleh kan, anak soleh kalau orang tuanya tidur gak berani dibangunin. Kira-kira anak-anak kita sekarang begitu enggak? Bangun Pak, bangun Pak gitu. Itu anak-anak sekarang. Tapi bukan anak mujtahid. Kalau anak mujtahid, begini. Dulu ya enggak jauh beda sih. Jadi aku tidak berani membangunkan kedua orang tua aku, takut mengganggu istirahatnya. Lalu aku tunggu sampai dia bangun, ya Allah. Padahal anak-anakku sudah merengek minta susu itu kepadaku, tapi aku tidak berikan, menunggu orang tua aku minumnya. Sampai keduanya bangun ketika menjelang subuh. Lalu aku berikan kepadanya, sisanya baru aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, keras banget ya. Yang mungkin gak begitu doanya. Ya Allah, kalau ini aku lakukan, ya Allah, semata-mata untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, ya Allah, demi mendapatkan ridhamu, ya Allah, maka bebaskan kami dari musibah ini dan keluarkan kami dari gua ini. Dan seketika setelah ketiganya berdoa, pintu gua terbuka dan mereka selamat keluar. Kata ulama, ini menunjukkan dahsyatnya doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan sebaliknya, jangan heran kalau doa kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang harus kita koreksi, jangan-jangan kita banyak durhaka kepada kedua orang tua kita. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dong orang tua aku sudah meninggal dunia? Enggak apa-apa. Innalillah. Lalu bagaimana cara kita bakti kepada orang tua yang sudah wafat? Pertama, doakan dia. Doakan. Yang paling dibutuhkan orang meninggal dunia adalah doa dari kita. Bacakan Al-Fatihah. Ba'da salat untuk almarhumah orang tuaku, Al-Fatihah. Kenapa bukan Al-Baqarah? Kepanjangan. Untuk almarhum orang tuaku, Al-Baqarah. Tidur dia. Al-Fatihah aja karena umul kitab. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, apalagi yang kita bisa berikan untuk orang tua kita yang sudah wafat? Bersedekah dan niatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhum. Dalilnya mana?
seorang wanita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi qad matat." Ibuku sudah wafat ya Rasulullah. Afa atasaddaqu anha? Boleh enggak aku sedekah niat pahalanya untuk dia almarhumah? Kata Nabi, "Na'am." Iya, jadi boleh sedekah. Jadi masuk dia mujtahid, ya, diam-diam ambil kotak amal. Bukan masukin ke kotak amal. Kalau banyak di CCTV kan, di video-video di YouTube itu kan, masuk CCTV nyolong kotak amal, maka dikeroyok sama jemaah sama masyarakat, meninggal di masjid. Kira-kira matinya apa? Mati syahid ya? Keren dia matinya di masjid. Lihat dulu matinya karena kenapa? Dia nyolong kotak amal. Tidak semua orang mati di masjid itu husnul khotimah. Lihat dulu perbuatannya. Dia nyolong kotak amal, dikeroyok, mati di masjid. Ya, mati sangit. Ya. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi datang ke musola masjid diam-diam, ya, nggak usah dipoto dulu. Kemudian masukin di Facebook, gitu kan, status. Nih, gue sudah ngirimin sama mak gue 50.000 nih. Nggak bernilai itu. Masukin, ya Allah, saya niatkan 50.000 ini pahalanya untuk almarhum atau almarhumah orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jadi ya. Tarik lagi, ganti 5.000. Enggak, bercanda. 50.000. Sampai nggak pahalanya, sampai pahalanya. Dan kata orang itu, ayyu sadaqati afdal ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal untuk orang yang sudah meninggal? Kata Nabi, saqyul ma, kasih air minum. Kita dikasih air minum nggak nih? Ya, alhamdulillah. Saya bawa sendiri air minum. Takut nggak ada gitu kan. Nah, kata ulama, kalau sedekah air minum saja cakep, bagus, apatah lagi dikasih makanannya, apalagi dikasih paket sembakonya. Setelah ini ada paket sembako kan? Makanya pada bertahan nih, ya. Alhamdulillah. Bersyukur, doakan orang-orang yang menyumbang, yang donatur itu. Mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Dan subhanallah, terakhir, doa itu kita dianjurkan selalu mendoakan orang lain. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada orang kita lihat sakit, ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Dan gak usah laporan sama dia, tadi gue udah doain kamu ya. Gak usah bilang-bilang. Ada orang susah jalannya, ya Allah sehatkan dia. Ada orang kita dengar susah rumah tangganya, ya Allah mudahkan urusan rumah tangganya. Ada kita lihat dengar orang sakit, ya Allah sembuhkan dia. Apa keutamaannya kalau kita mendoakan orang, jamaah sekalian? Ketika kita berdoa untuk orang lain, langsung malaikat mengaminkan doa kita. Kata malaikat, amin, kabulkan ya Allah, walaka mithluhu, dan kamu mendapatkan seperti apa yang kamu doakan. Makanya bagusnya Bu, kalau kita berdoa selalu mendoakan orang yang baik-baik. Ya Allah, muliakan dia. Maka malaikat mengatakan amin, dan kita juga dimuliakan. Bahkan kata ulama, bisa jadi lebih dulu kita mendapatkan apa yang kita minta untuk orang lain daripada orang yang kita doakan itu. Karena aminnya malaikat langsung dijawab oleh Allah. Malaikat mengaminkan, langsung dijawab oleh Allah. Jadi kalau melihat ada orang misalnya susah, jangan biarin, rasain lu. Jangan, ya Allah. Tanpa dia tahu, kita di dalam hati kita aja, ya Allah, mudahkan urusannya, sehatkan dia, ya Allah. Jadikan anak-anaknya soleh dan soleha, mudahkan dia belajar anak-anaknya, ya Allah. Doa yang baik-baik terus itu. Karena setiap doa yang kita berikan untuk orang, itu mantul kepada kita dengan sendirinya. Insya Allah. Pengen sih lama-lama, tapi kayaknya gerak ya. Nah, setelah ini kita perbanyak sholat, zikir, doa, baca Quran, ya, dan ya dikurangi tidurlah. Bukan gak boleh tidur, tapi dikurangi tidur. Masalahnya kata ulama, apa yang kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar itu nilainya sama dengan seperti kita melakukan setiap malam selama 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ada misalnya orang malam ini nih, malam Lailatul Qadar, dia main gaple gitu kan, main duak gitu kan, maka dia seperti orang main gaple selama 83 tahun 4 bulan. Bayangkan.
Dia main kerambol, dia main apa gitu. Maka seolah-olah dia main kerambol selama 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Itu udah berapa bedaknya itu dia beli? 83 tahun ya. Tapi sebaliknya, kalau kita misalnya sedekah 5.000 saja, 10.000 di malam ini Lailatul Qadar ini, maka seperti kita bersedekah 10.000 setiap hari selama 83 tahun 4 bulan berturut-turut. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa ibadah dan beramal soleh, dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan amal soleh kita. Insya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.